Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Beralih ke informasi lainnya, saudara ibu korban kekerasan seksual anak di bawah umur melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jambi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui kantor Pos Telanepura, Kota Jambi. Ibu korban kekerasan seksual anak di bawah umur melaporkan 3 hakim Pengadilan Negeri Jambi ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial melalui kantor Pos Telanepura, Kota Jambi. 3 hakim Pengadilan Negeri Jambi dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial oleh Imelda, ibu dari korban kekerasan seksual anak di bawah umur. Imelda menilai putusan majelis hakim tidak sesuai dengan fakta persidangan dan tuntutan jaksa. Menurutnya, hakim tidak menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana tuntutan yang disampaikan oleh jaksa. Terdakwa dalam kasus ini adalah Rizky Caprianto, seorang pejabat di Dinas Pariwisata Provinsi Jambi yang divonis 2 tahun penjara atas tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis terhadap anak laki-laki usia 13 tahun. 3 hakim yang dilaporkan adalah Suwarjo, Otto Edwin, dan Muhammad Denny Firdaus. Saya minta keputusannya untuk yang Pengadilan Tinggi Jage, yang sesuai inilah hukum perlindungan anak lah. Apalagi ini masih ada menunggu proses banding ya, hasil banding ya. Iya, banding. Jadi anak ibu yang jadi korban itu usianya berapa Bu ya? Sekarang 14 tahun. 14 Kemarin tahun. waktu kejadian kan masih 17 tahun. Iya. Oke, Bu, kenapa Ibu harus memilih kantor pos? Kenapa tidak mengantar langsung ke Jakarta, apa terkait biaya itu? Iyalah, jauh di Beninges. Oh, ini aja cukup menyisihkan uang ya. Ini ya. Jadi yang kita laporkan ada 3 hakimnya. Ke siapa aja tujuan surat itu? Komisi Yudisial, Mahkamah Agung. Oh iya. Oh, untuk apa Bu? Apa yang ingin, apapun yang Ibu rasa disampaikan ke Mahkamah Agung apa terkait pengiriman suratnya? Iya, minta Suratnya diatensi atau untuk segera ditanggapi ya, minta suratnya segera ditanggapi ya. Bu, apa dalam surat kita itu juga ada permohonan agar koreksi nanti di Pengadilan Tinggi itu berjalan dengan keadilan gitu? Iya. Maksudnya kan sekarang posisi ngajuin banding ya? Iya. Apa ada materi juga di dalam surat itu yang meminta Mahkamah Agung untuk memberikan keadilan di Pengadilan Tinggi itu? Iya. Bu, kondisi anaknya Bu gimana Bu sekarang Bu? Kondisi? Masih nggak mau sekolah ya? Enggak, sekolah mau, cuman kayaknya hari-hari tertentu lah, kayak Senin mungkin karena rame. Kalau saya liatin lah, karena setiap Senin kalau saya bangunin, sekolah kayak gitu, nah kayak gitu kan, itu nggak mau nian, kayak gitu bangun aku nggak mau sekolah kayak gitu, ngapo? Nggak ini dia kayaknya memang Senin Jumat, mungkin karena orang kawan-kawan di baju rame-rame gitu, mungkin kayak nggak tahu lah ya saya cuman saya pernah nanya dia diam baik kayak gitu, apa yang ditakutkan karena sudah lama kejadiannya kayak gitu, cuman kayaknya dia diam, cuman kalau kita terpaksa sekolah dia ngamuk nian, bukan saya buat boleh tanya bapaknya, kayak gitu. Kenapa sampai sekarang nggak dibawa ke sekolah, apakah terkendala biaya ini? Ya, kayak gitulah. Kalau di lingkungan pergaulannya apakah Tidak seperti itu? pernah keluar rumah sejak kejadian itu. Dulu gimana? Dia dulu masih keluar main sama kawannya, tapi karena kawannya juga sering mungkin jahil lah, sering nyagil tidak mau lagi berkawan kayak gitu sama kawan itu. Nah, jadi dia di rumah, paling di rumah tuh lah, tidak pernah keluar. Boleh inilah cek lah. Imelda berharap Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menindaklanjuti laporannya. Ia juga berharap Pengadilan Tinggi akan memberikan putusan yang lebih adil melalui upaya banding. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021-2023 di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan.
Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Baik, benar saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirtamayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023. Dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirtamayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Saudara warga desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Warga desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di desa Sekernan, jadi saya langsung memerintahkan untuk apakah menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan. Ya, kronologis penangkap ini seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang, dia ditangkap, kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah, setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya. Jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari, melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan. Sebelum ditangkap, warga desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Pelaku pembakar lahan dan hutan di Provinsi Jambi terus bertambah. Saat ini, Polda Jambi sudah mengantongi 4 orang tersangka. Diduga pelaku pembakar lahan di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Pelaku pembakar lahan dan hutan di Provinsi Jambi terus bertambah. Saat ini, Polda Jambi sudah mengantongi 4 orang tersangka. Diduga pelaku pembakar lahan di Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Merangin dengan luasan lahan 2 hektar. Para tersangka ini yaitu OS, TP, LN, dan I. Penangkapan para tersangka merupakan upaya tegas dari pemerintah dalam memberantas pelaku pembakaran hutan dan lahan. Kapolda Jambi Irjen Krisno Halomuan Siregar mengatakan, dari pemantauan melalui jalur udara hari ini tidak lagi ditemukan lahan yang terbakar.
Di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, kini Satgas telah melakukan pendinginan di area tersebut. Sementara itu hingga kini polisi telah menerima 5 laporan kasus pembakaran hutan dan lahan dengan 4 orang tersangka yang telah diamankan. Ya, 4 orang tersangka. Di mana TKP-nya mana aja Pak? Yang kedua? Merangin dan Tambahan. Batanghari 2. Batanghari 2. Batanghari 2, Tanjabar 2. Berarti tersangka total berapa? 4 ya. LP-nya berapa Pak? 5 ya. Pak tadi Kepala BPBD kan minta untuk pihak kepolisian mengusut tuntas lahan yang terbakar. Oh iya. Jauh sebelum Kepala BPBD ngomong kan saya sudah ngomong sama tim saya bahwa kamu cari, bukan hanya operatornya. Gitu. Pak, ya. Ini kan Pak yang di Gambujaya belum ada tersangka. Iya. Itu seperti apa Pak? Karena ada tersangka yang tersangka sekarang ini kan tidak lebih dari 2 hektar yang menjadi korban, dan sementara yang di Gambujaya itu sudah ratusan hektar. Berikan kami waktu yang menetapkan orang tersangka juga butuh alat bukti. Saya selalu setiap hari meminta laporan perkembangan dari Pak Dirjensus. Jadi berikan waktu. Kalau enggak nanti dia trial by the press. Ya, alat bukti kok yang menentukan, bukan polisi. Ya, kalau alat buktinya udah ada, baru polisi menetapkan. Ya, supaya kita profesional. Tapi optimis Pak ya, untuk di Gambujaya ada pelakunya Pak ya? Tidak boleh ngomong gitu ya. Kita boleh ngomong gitu. Optimis hanya punya Tuhan ya. Kalau menurut saya ya, kamu jangan tak baca. Tapi saya mendorong mereka untuk mencari. Bahkan saya katakan sama Pak Taufik, dia bukan operator. Artinya kalian tahu berapa seriusnya itu. Tapi nggak boleh. Saya kira saya nggak setuju dengan kalimat yang seperti itu ya. Berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jambi, luasan lahan yang terbakar di Jambi mencapai 421 hektar. 270 hektar diantaranya berada di Desa Gambujaya. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Kabur ke Bengkulu, seorang buron kasus penembakan anggota TNI di Jambi diringkus oleh tim gabungan Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian, Provinsi Jambi. Pelaku diamankan di saat bersembunyi di rumah saudaranya. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Provinsi Jambi meringkus seorang pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku yakni X Manludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya yang berada di Jalan Raden Fatah, Kota Bengkulu. Saat dilakukan penangkapan sempat diwarnai isak tangis orang tua pelaku. Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan untuk menembak korban serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Melakukan penangkapan berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fatah, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI. Saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian pada 7 Juli lalu. Terjadi salah paham saat korban menggunakan alat semprot rumput milik pelaku. Saat korban sedang berusaha menjelaskan, pelaku menodongkan senapan angin jenis PCP ke arah korban dan menembak ke arah kepala. Namun korban berhasil menghindar hingga mengenai telinga. Usai diamankan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazil Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutkan selanjutnya berikut dengan sejumlah berita menarik. Antara lain, pemerintah dorong warga bekerja ke luar negeri. Nantikan sesaat lagi.